saya diminta jadi presiden, saya nggak mau. Saya tahu kelemahan saya. Jadi harus bertanya kepada diri, kira-kira Anda mampu nggak sih akan mengurus 275 jutaan warga negara Indonesia yang sebagian besar miskin. Kita punya Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harusnya kalau kita mau pemilu, mau melaksanakan politik, itu harusnya ya sila ketuhanan yang Maha Esa juga dibawa. Ya, jadi harus ada adab yang baik. Jadi bagaimana pemilu halal. Kita nggak usah takut. Kalau Anda memang menjadi calon yang memang memiliki kapabilitas, memiliki kapasitas, Anda pantas. Jadi harus ditanya kepada diri sendiri, dan nggak baik sebetulnya. Karena dengan 5 ini akhirnya semuanya akan fokus kepada presiden, pilpresnya. Yang legislatif menjadi nggak penting. Padahal di dalam sistem pemerintahan kita, legislatif penting sebagai checks and balance, kontrol. Kalau sistem presidensial dengan checks and balance, mestinya legislatif juga pemilu yang penting. Sekarang ini suhu politiknya tuh kayaknya tinggi, padahal pilpres masih jauh. Tetapi dukung-mendukung itu sekarang sudah sampai ke daerah-daerah gitu. Nah, saya cuman kepingin jangan sampai ada kecemasan di rakyat. Biasanya pemilu, pilpres, pilkada itu terjadi satu kecurangan yang menyebabkan tidak nyaman itu. Apa itu terbuka, jujur, adil dan sebagainya. Nah, itu tuh ada rasa pesimis di masyarakat. Saya banyak ngobrol dengan orang yang udah semangat mendukung siapa gitu, tapi kan nanti akhirnya pemilu itu dimenangkan siapa yang ngitung gitu. Padahal kita masih belum lupa dari ingatan bagaimana terjadi peperangan di depan Bawaslu hanya karena untuk itu dan tidak terjadi. Nah, sehingga sekarang ini untuk terlibat itu ada kekhawatiran itu. Bagaimana pemilu yang baik dari awal, mumpung masih jauh? Pertama, ya katanya kita negara ini yang selalu saya katakan the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Kita punya Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harusnya kalau kita mau pemilu, mau melaksanakan politik, itu harusnya ya sila ketuhanan yang Maha Esa juga dibawa. Ya, jadi harus ada adab yang baik. Jadi bagaimana pemilu halal kayak gitu kan, dia jujur dan adil. Jujur dan adil itu gimana? Karena kalau mak-mak, saya kalau lagi jadi bicara di politik mak-mak, saya kan banyak ini yang belajar politik mak-mak. Terus ini, oh Bu, kami itu adil karena semua partai ngasih duit money politics dia terima. Kan adil nih diterima. Nanti urusan di TPS, urusan di itu milihnya urusan dia. Tapi kalau yang kedua lagi, siapapun sebetulnya, ya kalau kita beriman, kita nggak usah takut. Kalau Anda memang menjadi calon yang memang memiliki kapabilitas, memiliki kapasitas, Anda pantas. Jadi harus ditanya kepada diri sendiri. Dulu saya dengan Profesor Bakhtiar Effendi, dari sejak reformasi, kalau kita jadi pembicara bersama selalu, kalau saya diminta jadi presiden, saya nggak mau. Saya tahu kelemahan saya. Jadi harus bertanya kepada diri, kira-kira Anda mampu nggak sih akan mengurus 275 jutaan warga negara Indonesia yang sebagian besar miskin, kayak gitu kan. Tapi ada yang kaya raya, yang seringkali disebut oligarki ekonomi yang menguasai luar biasa, 1% menguasai 50% kekayaan dan sebagainya. Dalam konteks seperti itu, kalau Anda memang mampu, kemudian sekarang dihadapkan satu regulasi. Kita kan dihadapkan sebetulnya satu pemilunya akan pemilu serentak. Pilpres, legislatif di setiap tingkatan dan DPD. 5 lembaga politik. Bagi saya, ini menjadi pemilu yang nggak baik sebetulnya. Karena dengan 5 ini akhirnya semuanya akan fokus kepada presiden, pilpresnya. Yang legislatif menjadi nggak penting. Padahal di dalam sistem pemerintahan kita, legislatif penting sebagai checks and balance, kontrol. Kalau sistem presidensial dengan checks and balance, mestinya legislatif juga pemilu yang penting. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak memperhatikan. Semua fokus kepada pilpres. Nah, pilpres itu sistemnya kita popular vote.
Kelemahan dari one vote, one person, one value itu adalah orang yang capable belum tentu menang. Itu harus dipahami. Itu kelemahan dari popular vote. Makanya di Amerika kadang-kadang calon presiden yang tidak capable malah menang kayak gitu ya. Walaupun di Amerika bukan one vote, one person ya, dengan sistem electoral college dan sebagainya. Nah itu harus dipahami siapapun. Jadi kalau Anda memang sudah yakin, bismillah, ya harus mengikuti semua langkah-langkah di dalam konteks Anda siap, Anda punya strategi, Anda punya tim, Anda punya social capital. Ya. Jadi jangan hanya cuma modal kapital, tapi juga ada modal sosial di dalam kita gitu. Orang kan selalu berpikir punya uang pasti menang, enggak. Tapi Anda Anda terlihat bisa mengurus uang gampang dan bisa menang. Anda terlihat bisa memimpin, Anda menang, uang datang, Anda menang. Jadi tidak uangnya, tapi capacity dari calon itu sendiri. Tapi ada Bu karena uang menang, ya enggak. Sebetulnya kalau Anda teliti tidak semuanya karena uang menang. Ada juga yang menang bukan karena uang. Karena tapi harus ada memang iya ya melihat sistemnya seperti kayak kos gini. Politik pasti. Nggak mungkin kan kalau kita misalnya Anda mau mau kampanye ke seluruh Indonesia, emang jalan kaki dari Sabang sampai Merauke kan nggak mungkin. Ya, maka pasti ada kos diatur cara penyumbangan dari besarnya berapa kan. Nah, itu walaupun kemudian terjadi kecurangan dalam itu kan pasti ada. Saya gitu. Dari sejak reformasi, saya jadi timnya pemerintah waktu itu di dalam membuat rancangan undang-undang partai politik pemilu susduk. Ya saya, Prof. Nazar, Prof. Ramlan. Zaman Pak SBY ya? Enggak. Sebelumnya? Pada saat reformasi tahun 2000. Terus kemudian tahun 2004 kita menjadi anggota KPU-nya. Ya. Jadi kenapa anggota KPU itu? Karena ada 4 dari 9 anggota KPU yang terlibat di dalam proses pembuatan. Jadi pasal-pasalnya kita udah hafal karena kita sendiri yang drafting waktu itu ya. Nah, di dalam konteks yang seperti itu kita bisa melihat tadi ya. Jadi saya sudah mengatakan batasi penggunaan uang. Jadi kayak bukan limit contribution tapi limit spending. Ini modal Inggris, limit spending. Limit spending namanya. Karena kalau limit contribution akhirnya tergantung seperti liberal market, para bandar yang akan bermain untuk membeli suara. Itu pesan untuk kemenangan salah satu capres atau pesan disampaikan kepada negara harus seperti itu? Atau enggak, karena saya waktu itu jadi tim perumus bikin undang-undang dan setiap 5 tahun saya suka diundang oleh, kecuali yang kemarin pemilu 2019 itu saya tidak diundang oleh, atau pemilu sebelumnya 2000 berapa sebelum 2014 ya. 14. Saya tidak diundang pada saat undang-undang 2017 dong itu, undang-undang yang kodifikasi, jadi satu undang-undangnya. Dulu kan undang-undang partai sendiri, undang-undang pemilu, undang-undang susduk, kemudian dijadiin satu 573 pasal. Saya cuma ketawa aja. Emang ada KPU di kabupaten kota yang baca 573 pasal? Semakin banyak pasal-pasal yang pidana. Kenapa pemilunya semakin rusak misalnya seperti itu? Yang kita selalu ini. Belum lagi peran lembaga survei, peran bagaimana aparatus negara, siapa yang diawasi, Bawaslu menjadi lembaga permanen dan sebagainya yang seperti itu. Banyak detailnya. Tapi intinya adalah uang itu kalau tidak dibatasi itu artinya permainannya itu sudah tidak seimbang. Nah ini model Amerika sebetulnya. Nah kalau model kayak di Inggris itu pemilunya pemilu yang limit spending. Ya, jadi bukan limit contribution tapi limit spending. Jadi dihitung berapa. Ya tentu saja ada hitungan yang berbeda. Misalnya kalau wilayahnya besar seperti di Papua, mungkin apa tujuan pembatasan itu? Supaya terjadi lebih adil di dalam. Jangan sampai hanya orang kaya aja yang mampu kampanye ke seluruh Indonesia dengan dibandingkan orang yang capable misalnya dalam konteks itu. Nah itu kan ada plusnya dalam gitu, tapi partai politik kan nggak suka dong kalau limit spending. Tapi kalau partai politiknya miskin ya seneng kalau ada limit spending, artinya kita berkompetisinya fair, berkompetisinya di dalam lapangan yang berbeda, yang relatif sama.
Tapi kalau yang satu dapat bandar duitnya banyak, yang satu tidak, ya susah. Nah, tentang KPU, Bu. Memilih KPU yang baik, kemudian bisa membuat rasa aman rakyat itu kan kemarin kan ini sudah ada pemilihan KPU ditunjuk dia orangnya siapa itu aja dari awal sudah seperti itu. Kalau zamannya saya dulu kita kan nggak daftar untuk mencari pekerjaan menjadi KPU. Iya. Jadi kita dulu itu menteri membentuk tim dan tim ini mencari siapa yang kira-kira ini, dan kemudian dari banyak akhirnya cuma tinggal 21. Gus Dur menyerahkan itu kepada DPR Komisi 2 waktu itu. Baru kemudian pada saat mau diserahkan ke DPR itu baru kita diteleponin. Anda bersedia untuk jadi anggota KPU? Baru kemudian kita bikin makalah baru ini. Jadi kita bukan daftar mencari pekerjaan. Nah, selalu dikatakan bahwa oh iya kita harus daftar itu yang paling fair. Enggak, karena Anda mencari profesional. Dan saya selalu mengatakan dari sejak awal, carilah persyaratan jadi anggota KPU adalah lulusan ilmu politik dan ilmu hukum. Mereka nggak percaya. Partai-partai peduli nggak terhadap itu, sehingga dia berkeinginan anggota partai politik kan nggak suka kalau KPU-nya kuat, kalau KPU-nya benar, karena nggak bisa diajak kong kali kong.